Presiden Prabowo Subianto melantik secara serentak 961 kepala daerah, termasuk Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal pada Kamis 20 Februari 2025. Pelantikan Gubernur Lampung yang baru sekaligus menandai berakhirnya masa tugas PJ Gubernur Lampung Bapak Samsudin. Ada hal menarik yang dilakukan istri Bapak Samsudin, yaitu Ibu Maidawati Retnoningsih, selama sang suami menjabat sebagai PJ Gubernur. Dia merekam setiap momen aktivitas suaminya, hingga kemudian menerbitkannya dalam sebuah buku yang sedang saya pegang ini. Apa saja yang diceritakan dalam buku berjudul Terjebak di Puncak ini? Mari kita simak dalam podcast Tribun Lampung berikut ini. Tribuners, saya saat ini sudah bersama dengan Bapak Samsudin dan Ibu Maidawati. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak, rasanya sudah menyelesaikan tugas? Alhamdulillah, perasaan sudah lega. Karena apa yang diamanatkan kepada saya sebagai pejabat Gubernur Lampung sudah selesai dilaksanakan, dan tentu apa yang sudah dilaksanakan pasti banyak kekurangannya. Saya minta maaf kepada pemerintah Provinsi Lampung dan masyarakat Lampung. Tapi ada kesan tersendiri nggak dengan masyarakat Lampung selama menjabat sebagai Gubernur Lampung? Ya, saya merasakan memang masyarakat Lampung itu memiliki kesan pertama adalah kekompakan. Iya. Karena memang kalau saya perhatikan, ya masyarakat Lampung itu bisa diajak kerjasama, bisa diajak kompak. Ya buktinya bahwa selama saya menjabat sebagai pejabat Gubernur Lampung itu sangat besar sekali dukungan masyarakat, dukungan pejabat, dan itu tinggal mengorganisir saja, ya mengarahkan dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan dari kepala daerah, ya tujuan dari pejabat Gubernur Lampung yang diamanatkan oleh Presiden itu bisa kita lakukan dengan bersama-sama dengan baik pejabatnya maupun masyarakat. Ya, itu yang sangat penting. Kesan pertama adalah ternyata kompak. Ya. Kemudian yang kedua yang saya lihat juga religius. Masyarakat Lampung itu religius. Buktinya ya pada saat pelaksanaan tugas, ya tarian atau hiburan atau tarian Lampung itu penuh dengan makna yang religius, ya pakaiannya maupun syair-syairnya. Begitu juga untuk melaksanakan ibadah-ibadah harian itu juga dilaksanakan dengan baik. Sehingga pantaslah kalau Provinsi Lampung dalam pilkada serentak yang merupakan tugas saya yang diamanatkan Presiden untuk mensukseskan pilkada serentak itu berjalan dengan baik, damai, harmonis. Karena memang sebenarnya masyarakat Lampung cinta kedamaian dan kompak gitu. Itu yang hebat di masyarakat Lampung. Fondasinya memang sudah kuat. Nggak ada, ya. Baik Tribuners, di balik sosok pria yang hebat biasanya ada sosok wanita di belakang yang cukup hebat, dan ini cukup menarik karena istri Pak Samsudin, Bu Maidawati, ini menulis sebuah buku berjudul Terjebak di Puncak yang isinya menceritakan, kalau tidak salah ini tentang keseharian bersama Bapak. Boleh diceritakan lebih dalam Pak? Biar masyarakat penasaran nih, apa sih isi buku ini? Ya, sebenarnya buku ini memang bercerita tentang day to day-nya. Saya mendampingi Bapak. Jadi setiap bab itu memang dari jadwal kegiatan. Dalam satu hari ada yang satu kegiatan, ada yang dua, ada yang tiga, dan ada yang sampai 4 kegiatan. Nah, itu saya ceritakan di situ bagaimana saya harus mengatur jadwal, bagaimana saya harus siap dengan berbagai acara dalam satu hari dan harus berganti kostum. Kemudian menyiapkan visi, dan ketika kita harus tatap muka langsung dengan masyarakat tanpa ada teks atau apa, itu kan harus
memang harus dihadapi langsung. Kalau seremonial itu selalu ada persiapan. Tapi kalau yang ketemu masyarakat itu kan tidak ada. Tiba-tiba seperti itu. Ya, itu yang harus kita lakukan. Dan dari apa yang saya jalani, kemudian apa komentar teman-teman saya yang pastinya juga kaget dan tidak percaya saya menjadi ibu gubernur, bertanya gimana rasanya, kemudian berharap harusnya begini begitu. Sementara yang saya alami tentu berbeda. Nah, itulah yang saya informasikan kepada masyarakat bahwa seperti apa sih gitu. Kenapa juga akhirnya mengambil judul Terjebak di Puncak. Terjebak di puncak, tapi Iya. bukan terjebak yang dalam tanda kutip menderita, Bu ya. Tidak. Menderita sih tidak. Oke. Nah, Pak Gubernur kan sebagai PJ Gubernur tentu agendanya sangat padat sekali. Nah, ini untuk membagi waktu antara dinas dan keluarga itu seperti apa? Kalau rutinitas kegiatan Pak Gubernur memang dari di Jakarta sudah ada dan memang terbiasa keluar dari rumah itu paling siang itu jam 6, kecuali memang ada agenda khusus yang tidak harus ke kantor gitu. Tapi kalau rutinitas ke kantor itu keluar dari rumah maksimal jam 6. Jadi sudah terbiasa. Cuman ketika di gubernur itu kan beda ya. Kalau di gubernur ada agenda-agenda yang sudah dijadwalkan oleh protokol, tapi juga ada agenda spontanitas yang Pak Gubernur create sendiri demi lebih tahu permasalahan yang ada di masyarakat. Ya, saya sebisa mungkin dari malam sudah komunikasi, besok agendanya seperti apa. Kalau perlu bahkan saya akan komunikasi dengan protokolnya Bapak, gitu. Bapak agendanya seperti apa. Kemudian pakaian yang harus disiapkan, dan juga saya mengingatkan tentang makanannya, obat yang rutin yang harus diminum oleh Bapak itu seperti apa. Itu sudah biasa saya planning seperti itu. Karena banyak kegiatan, lebih besar kegiatan itu yang saya tidak bersama dengan Bapak. Tapi Bapak kegiatan di mana, saya di mana. Tapi semua kebutuhan Bapak sudah terpenuhi. Insya Allah sudah disiapkan. Sebelum melanjutkan tamuku, saya mau tanya ke Pak Samsudin dulu. Menurut Bapak gimana isi buku ini? Jujur apa enggak sih dari pandangan Ibu? Ya, saya melihat buku ini memang berisi keseharian Ibu dalam kegiatan baru ya, boleh saya katakan baru karena memang sebagai pejabat Gubernur Lampung ini adalah sebuah kegiatan yang Ibu lakukan yang berbeda dengan pada saat Ibu di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, saya melihat buku ini memang buku yang ditulis apa adanya. Iya, saya katakan apa adanya, memang Ibu terbiasa menulis apa adanya itu. Sehingga ya apa yang Ibu lakukan di dalam buku ini betul-betul ditulis dan detail betul Ibu lakukan. Ada jamnya, kemudian ada harinya, dan semua lengkap di situ. Ini boleh dikatakan sebagai buku yang merupakan catatan harian. Nah, lebih kepada catatan harian kalau saya lihat. Nah, dan ditambahkan dengan bagaimana dari catatan harian itu makna yang terkandung di dalam catatan-catatan setiap catatan dan kegiatan itu. Dan itu tentu akan menjadi sebuah motivasi, sebuah pelajaran, sebuah nilai yang tentu Ibu ingin berbagi ya kepada istri-istri para pejabat ya, bukan hanya di Lampung, bisa jadi seluruh Indonesia pada saat mendampingi suaminya yang memiliki tugas yang boleh dikatakan sibuk ya karena kepala daerah, dan itu yang menjadi motivasi. Dan saya lihat Ibu fair menulisnya. Tapi Pak Samsudin sendiri tahu tidak kalau Ibu mau menulis buku ini? Nah, itu dia. Saya juga nggak tahu tadinya. Ya, Ibu tiba-tiba Ibu izin mau menulis, ya bukunya sudah jalan. Kapan tuh Pak izin? Sudah ada jalan, udah silakan aja lanjut ke terus. Tadi sangat menarik kalau dibilang sangat di dalam sangat tinggi per jam, itu gimana Bu? Apakah memang dicatat? Iya, jadi buku ini memang awalnya sih untuk membatasi supaya saya itu berpikirnya fokus. Jadi day to day. Kemudian kita
combine dengan berita media. Jadi apa yang saya lakukan, yang saya ikutin di acara itu divalidasi dengan berita media. Nah, setelah cocok, oh ya udah memang benar gitu. Jadi misalnya hari ini ada nggak beritanya di media? Udah. Ketika di media tidak ada, oh ternyata saya di situ hanya mendampingi Bapak. Nama saya tidak tercantum gitu bahwa ada di kegiatan itu. Ya udah, saya ceritakan ini aja sebagai pendamping begitu. Kalau untuk prosesnya sendiri berapa lama Bu? Mulai dari berpikir saya mau buat buku nih. Itu dari momen apa sampai akhirnya mulai menulis dan selesai editing? Mungkin 2 bulan setelah di sini, saya ketemu teman lama yang memang dulu pernah bilang kita mau bikin buku. Dia bilang, Mbak mau bikin buku nulis tentang Mbak, tapi lebih kepada keluarga. Bagaimana saya menjadi istri dan mendidik anak. Nah itu dulu. Nah begitu kemarin ketemu lagi, Mbak kita jadiin yuk nulis gitu. Tapi tidak fokus ke situ karena ini ada momen momen yang bagus yang bisa kita bukukan, lebih diganti jadi ya udah kita ini kan tentang saya sebagai istri gubernur, di mana kondisi ini adalah kondisi yang tidak kami inginkan, tidak kami cita-citakan. Dan kita tidak ada upaya untuk menjadi di sana, seperti bergabung dengan partai, mendaftar, kampanye itu kan enggak gitu. Tapi kemudian kita ada di sana. Nah ini kayaknya bagus nih kalau diceritakan gitu. Apalagi ketika ada teman saya yang berkomentar, enak ya Maida bangun tidur udah jadi istri gubernur. Nggak perlu kampanye, nggak perlu modal duit gede, udah bangun tidur udah jadi istri gubernur. Nah itu kan gambaran orang yang menganggap posisi istri gubernur itu seperti sesuatu yang wow kan gitu. Sementara ketika kita hadapi kan nggak se-wow begitu gitu. Nah itu yang ingin saya bagi. Kemudian bagaimana menjadi istri seorang gubernur itu memang harus siap dan dengan kondisi waktu yang padat tentu kita akan kehilangan me time yang biasa rutin kita lakukan, dimana kalau weekend kita pergi berdua, anak-anak sudah besar, nah itu semenjak jadi gubernur nggak bisa. Kita mau pergi berdua itu protokolnya nggak boleh. Kemudian ada informasi boleh tapi pakai mobil pribadi. Kalau pakai mobil dinas nggak boleh Pak Gubernur nyetir sendiri. Nah, akhirnya kita ambillah mobil yang di Jakarta dibawa ke Lampung. Pun begitu ya selama mereka tahu mereka akan mengawal dari jauh kalaupun ini. Jadi pernah sekali ya kita di mana Villa Gardenia ya kalau nggak salah berdua sore itu pergi pengen ngopi berdua yang sudah lama nggak pernah dilakukan. Itu ya menjadi apa ya topik di kalangan walpri pengawal itu bapak kemana bapak sama ibu kemana gitu. Karena kalau keluar rumah kan pasti ada ngelewatin security. Begitu security tahu nggak ada pengawal mereka akan lapor. Akhirnya dicari. Nah, saya mau tanya Bu, kalau mau me time yang ngajak duluan biasanya siapa? Biasanya bapak. Iya. Nah, saya mau tanya kenapa begitu? Ini kan tugas PJ Gubernur sangat padat, tapi selalu menyempatkan waktu untuk melakukan me time dengan ibu gitu. Nah, ini gimana menurut Bapak gitu pentingnya sebuah me time bagi hubungan keluarga? Ya, saya memang memikirkan bahwa me time itu sangat penting ya dalam hidup kami berdua, dan terlebih itu me time adalah salah satu indikator untuk mendukung keberhasilan sebuah tugas. Ya, saya berpikir bahwa keberadaan istri bukan hanya sekedar mendampingi, tapi kita perlu waktu yang berkualitas untuk kita bersama. Semata-mata bukan kemesraan saja, tetapi di luar daripada itu lebih besar dari sebuah kemesraan. Yang jelas di situ adalah bagian daripada mensupport tugas suami, sehingga suami betul-betul merasakan tugas-tugasnya terbantu. Nah, gimana caranya? Ya, saya berusaha untuk mengatur ya.
Nah, hari Senin sampai Jumat ya kita full. Ya, silahkan saja mau mau mengerjakan apa saja sebagai gubernur, ya memang jam kerja dari Senin sampai Jumat. Kalaupun harus malam ya kita lakukan sampai malam. Tetapi Sabtu dan Minggu ya walaupun tugas gubernur itu 24 jam 7 hari, tetapi sebisa mungkin kita mengatur. Ya kalau memang kita bisa padatkan di hari Senin sampai Jumat sudah selesai semua, ya kenapa tidak? Kecuali kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita atur, seperti datangnya menteri, ya dari Jakarta, rapat rakor di Mahan Agung hari Sabtu, ya sudah kita siapkan gitu. Tapi kalau kita yang mengerjakan, apalagi mengerjakan berkas-berkas, ya yang bukan secara langsung berhubungan dengan masyarakat bertemu muka, ya kita bisa atur dari Senin sampai Jumat. Nah, waktu-waktu itulah kita pakai di hari Sabtu dan Minggu. Biasanya saya mengajak ibu. Nah, karena me time ini sangat kurang, ya dan apalagi kalau ke kafe, kalau kita makan, saya kan kebiasaan sama ibu itu cari makan makanan yang khas. Ya, kalau ada mie tek-tek pinggir jalan ya makan mie tek-tek. Kalau ada yang jualan geblek ya di mana ya kita datangi geblek gitu kan. Ya yang makanan-makanan tradisional aja. Ya kita berdua aja makan, walaupun di lesehan saya ikut di lesehan. Ya. Nggak perlu harus di restoran-restoran gitu. Ataupun kafe-kafe besar ya. Kadang-kadang warung-warung kecil kita datangi. Gimana caranya? Tapi setelah di Lampung, me time ini ya agak berkurang karena tadi diawasin kata ibu ya. Ya akhirnya gimana caranya supaya bisa jalan berdua tanpa dikawal. Ya akhirnya tadi bawa mobil dari Jakarta. Ya tiba-tiba saya berangkat tanpa pengetahuan pengawal semua. Ya kalau boleh dikatakan itu, wah Pak Gubernur katanya melanggar aturan, ya saya ingin berdua gitu. Ingin berdua ya, insya Allah lah untuk berdua saja, nanti pasti saya yakin ada yang ngawal dari kejauhan ya, tetapi kami bisa lakukan itu bisa berdua. Saya yang nyupir sendiri ya, bahkan pernah ketemu masyarakat di pantai nanya, Bapak dari mana Pak katanya, karena lihat platnya B dari Jakarta ya Pak, iya. Nginep di Bandar Lampung Pak, ya gitu ya. Itulah ya. Jadi orang bisa jadi nggak tahu ya, nggak apa-apa. Tapi pernah ada special request tidak dari ibu mau me time kemana gitu selama di Lampung gitu? Ya, biasanya saya nanya ke ibu, ya kalau saya punya ide, biasanya saya komunikasi, kita mau kemana sekarang? Begitu. Saya punya ide, kalau ke sini ada yang lain, biasa begitu. Wes sebagian besar di kuliner atau ada kegiatan lain? Ibu, ya. Sebenarnya kalau saya itu kalau yang namanya me time itu lebih senang. Kita duduk melihat keindahan, baik itu pantai atau pegunungan. Senangnya seperti itu. Paling dengan kopi atau singkong pisang goreng udah jadi. Cuman ketika angan kita seperti itu, waktunya sudah bisa kita datang, ya tetap aja ya me time-nya terganggu. Karena setiap tempat yang kita datangin, si owner itu selalu ada, berusaha menemui kan gitu. Jadi akhirnya iya kita nggak bisa ya harus ini dengan, karena mereka kan bagian dari masyarakat yang perlu kita juga tahu kondisi-kondisi seperti apa gitu, kendala apa yang dihadapi. Mereka kan bergerak di bidang wisata, itu kalau ada kendala tersampaikan kan pemerintah bisa bagaimana menindaklanjuti info itu. Jadi ya sudah nggak apa-apa ya, yang penting niatnya sudah dapet ya nikmatin saja. Oke, ini pembicaraan yang cukup menarik mengenai kita kemudian bisa menghasilkan buku. Nah, apa sih harapan terbesar dari penerbitan buku ini? Iya, ya seperti tadi saya berharap bahwa ini bisa menjadi inspirasi bagi para perempuan yang mendampingi suaminya, baik itu sebagai pejabat publik ataupun mungkin kondisi biasa sehari-hari di rumah gitu. Bahwa apapun kondisinya, ketika kita memang sudah menyadari bahwa takdir kita sebagai istri si A si B, maka ya kita harus backup. Kita harus siap dengan kondisi apapun, kemudian kita juga berjuang untuk bersama-sama mewujudkan visi misi berdua untuk
ada di masyarakat ini. Dan tipsnya adalah kalau saya boleh bilang selalu adalah menjadi diri sendiri. Jadi ketika dengan kondisi yang padat, jadwal yang padat, kemudian waktu berdua yang terbatas dan aktivitas di luar juga yang terbatas, gitu seperti jogging yang di awal saya bisa rutin tiap pagi setengah jam di Pahoman. Setelah ada informasi pemutihan pajak, sudah ada baliho dipasang, ada beberapa titik, sudah ada fotonya Pak Gubernur. Di situ saya sudah mulai nggak nyaman karena baru beberapa langkah Pak Gub foto, Pak Gub. Nah itu kan me time ya nggak pas. Ya sudah akhirnya kita menarik diri. Ya sudah joggingnya di rumah dinas aja, di sekeliling ini. Jadi tidak bisa ya karena ketika kita meladeni itu akan memakan waktu banyak. Sementara kalau pagi kita menyempatkan ke situ, sudah punya planning bahwa jam 5:30 ke Pahoman, jam 6 maksimal kita sudah selesai. Kalau meladeni masyarakat foto atau apa itu kan nanti molor. Otomatis nanti kerjanya Bapak molor lagi. Jadi akhirnya kita ya sudah kita ke rumah. Kita udah ke Pahoman, kemudian tadi ke Embung Itara, kemudian ke UIN. Jadi Pokoknya lebih parah lagi karena banyak banget orang Pemprov yang rumahnya di sekitar. Jadi ya udahlah kita olahraga di dalam saja. Gitu. Jadi ini sangat penting sekali untuk memiliki sebuah manajemen waktu. Gitu. Yeah. Nah, ini kan minggu ini ada 961 kepala daerah baru dilantik oleh Pak Prabowo, termasuk di Lampung 15 kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, 2 wali kota dan wakil wali kota, serta 12 bupati dan wakil bupati. Nah, sebagai pernah menjabat sebagai penjabat gubernur di Pak Samsudin, apa sih harapan untuk para kepala daerah baru? Ya, alhamdulillah pada tanggal 20 Februari yang lalu gubernur 14 kabupaten kota ya sudah dilantik oleh presiden, ditetapkan sebagai kepala daerah di Provinsi Lampung. Tentu saya berharap bahwa gubernur, bupati, wali kota yang sudah dilantik ini ke depan betul-betul menyampaikan, merealisasikan apa yang sudah disampaikan kepada masyarakat, baik visi misinya dan program-programnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga meminta kepada jajaran pemerintah baik Provinsi Lampung, kemudian kabupaten kota, kemudian kota madya, untuk bersama-sama mendukung ya gubernur, bupati, wali kota terpilih untuk bekerja sama dengan sebaik-baiknya agar apa yang menjadi niat ya, janji dari kepala daerah ini betul-betul terrealisasi buat masyarakat. Karena pada hakikatnya para pejabat itu adalah ASN, pelayan masyarakat, ya profesional yang harus dia loyal dengan siapa menjadi pemimpinnya, dengan siapa kepala daerahnya. Kemudian yang ketiga, masyarakat tentunya mohon untuk mendukung penuh, ya bersabar. Ya, kita tahu bahwa dalam sistem pemerintahan itu tidak bisa simsalabim. Ya janji baru menjabat sebulan, 2 bulan, 3 bulan sudah dituntut. Mana janjinya kok belum terrealisasi? Karena itu ada proses ya. Ditunggu ya tentu nanti dijelaskan oleh kepala dinasnya kapan realisasi program-program itu. Dan yang terakhir saya minta juga ya kepala daerah itu jangan seperti yang dulu-dulu lah, yang lalu-lalu. Biasanya kalau sudah kepala daerah terpilih dilantik, maka banyak pejabat-pejabat yang non-job. Nah, ini juga kejadian ya. Nah, karena ASN itu adalah pegawai negeri yang dia harus punya prosedur. Nah, pada saat dia di-non-jobkan itu ada prosedurnya. Ada peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 itu kalau bermasalah yang lebih parah ya sudah non-job nggak apa-apa, memang ada aturannya. Tapi kalau nggak ada salahnya, nggak punya kesalahan, nggak melanggar disiplin, tiba-tiba non-job, ini yang harus dipertanyakan. Oleh karena itu bijaksanalah di dalam menjalankan roda pemerintahan, karena para kepala dinas, para pejabat di provinsi maupun kabupaten kota berbeda dengan presiden dan menteri yang bukan PNS. Kalau presiden bisa non-jobkan langsung karena
menterinya bukan PNS, tapi kalau gubernur, bupati, wali kota kan pejabat-pejabatnya adalah PNS dan dia hanya punya peraturan sendiri, gitu aja. Terima kasih Pak Samsudin. Nah, untuk Ibu Megawati yang sudah punya pengalaman mendampingi seorang kepala daerah, ada nggak kesan untuk para istri atau para pasangan kepala daerah yang baru saja dilantik? Iya, untuk Ibu Gubernur dan Ibu Bupati, Ibu Wali Kota lebih meningkatkan kesabaran serta lebih meningkatkan kesigapan, karena kesabaran seorang istri ini dituntut untuk menghadapi kondisi-kondisi di saat suami kita itu mengalami beberapa hal, kondisi di lapangan yang mungkin tidak menyenangkan, kondisi di mana masyarakat menuntut sesuatu hal yang bisa jadi kayak Bapak itu belum paham permasalahannya apa, masyarakat sudah demo. Kemudian ketika hal itu belum clear, masyarakat sudah persepsinya sudah salah, kemudian baik melalui media, melalui chat langsung ke Bapak, itu kan biasanya terlihat bahwa suami itu dengan kondisi capek mendapat tekanan-tekanan seperti itu akan berimbas kepada kita sebagai pendamping. Nah, ini di sini mungkin kita harus lebih bijak, lebih sabar. Kemudian kesigapan ketika seorang istri mendampingi seorang pejabat itu memang perlu kesigapan kita, dan itu tidak ada dalam buku mungkin. Jadi misalnya kalau panduan dari protokol, Ibu hari ini mendampingi Bapak ke sini, kostumnya ini. Protokol tidak akan mendetail bahwa nanti gantinya di mana itu tidak akan terpikirkan. Pokoknya kostumnya ini. Tapi begitu waktunya tiba, kita yang harus melihat kondisi, apakah kita harus ganti di kamar mandi, ataukah mungkin panitia menyiapkan ruang transit, kita bisa ganti dengan nyaman, itu harus kita siapkan benar. Dan bisa jadi kondisi saat kita nggak bisa ganti, benar-benar nggak bisa ganti. Karena supaya waktunya terjangkau, harus hadir di sini dan pindah ke sana, tidak ada waktu untuk ganti, ya kita harus siap. Itu kondisi yang harus dijalani. Ya, baik, terima kasih Pak Samsudin. Ya, sama-sama. Untuk waktunya, saya kira banyak sekali pelajaran kita dapat dari perbincangan hari ini terkait bagaimana saling melengkapi dan mengisi pasangan. Lalu buku ini pun terjebak di puncak, semoga bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Amin. Para pasangan yang sedang mendampingi pasangan yang memiliki pekerjaan yang mungkin sangat sibuk sekali dengan agenda yang padat. Terima kasih atas waktunya. Baik, sama-sama. Baik, Tribuners, demikian perbincangan kita bersama dengan Pak Samsudin dan Bu Megawati Retnoningsih. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.